Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih, buat sebagian orang, pasar saham itu, wah, mesin pencetak uang yang luar biasa. Tapi buat yang lain, ini tuh kayak kasino raksasa, yang bikin yang kaya, yang miskin makin ketinggalan. Nah, ini kan sebuah kekuatan besar nih yang ngebentuk dunia kita. Tapi reputasinya, wah, terbelah banget. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas satu pertanyaan yang super provokatif. Pasar saham itu sebenarnya jahat nggak sih? Oke, jadi ini dia nih dua kubunya. Di satu sisi, kita dengar cerita kalau pasar saham itu mesin kemakmuran. Dia yang mendanai inovasi, yang ngebangun masa depan. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang ini tuh cuma kasino berisiko tinggi. Sebuah permainan yang dirancang cuma buat segelintir orang serakah. Nah loh, ini kan dua narasi yang benar-benar bertolak belakang buat sistem yang sama. Jadi mana yang benar? Yuk kita bedah satu-satu argumennya. Oke, kita mulai dulu dari sisi jaksa penuntut ya. Kita bakal panggil semua saksi dan bukti yang nunjukin kenapa pasar saham sering banget dapat cap jelek. Kenapa dia dianggap sebagai sumber kerusakan, ketidakadilan, bahkan keserakahan. Argumen pertama, dan ini yang paling sering kita dengar, soal ketimpangan. Faktanya, sebagian besar keuntungan pasar saham itu larinya ke segelintir orang di puncak. Ini yang bikin jurang si kaya dan si miskin jadi makin lebar. Terus ada juga tekanan buat mikir jangka pendek. Perusahaan jadi dipaksa buat mikirin untung tiap 3 bulan, yang kadang-kadang ujung-ujungnya ya PHK karyawan atau tutup mata soal dampak lingkungan. Belum lagi elemen spekulasi yang mirip judi, di mana harga bisa naik gila-gilaan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang paling parah, pasar bisa tiba-tiba anjlok, ngancurin tabungan pensiun orang-orang biasa yang padahal nggak salah apa-apa. Nah, sekarang ayo kita dengerin argumen dari sisi pembela. Sisi ini bakal ngasih kita gambaran yang beda banget. Di sini, pasar saham itu bukan penjahatnya, tapi justru pahlawan dalam cerita kemajuan kita sebagai masyarakat. Menurut argumen ini, coba deh kita lihat inovasi. Setiap terobosan teknologi, setiap penemuan medis yang besar, itu semua butuh modal kan? Nah, pasar saham itu sumber utamanya. Dia juga jadi alat yang ampuh banget buat ngebangun kekayaan jutaan orang biasa lewat dana pensiun mereka. Ini semacam demokratisasi kepemilikan. Bayangin, seorang guru atau perawat bisa punya secuil saham dari perusahaan paling sukses di dunia. Dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini yang didanai oleh pasar akhirnya ngebuka jutaan lapangan kerja dan ngedorong ekonomi. Jadi dari dua argumen yang kayak langit dan bumi ini, kita sampai pada kutipan penting ini. Intinya, mungkin kita selama ini salah nanya. Kita sibuk ngasih label baik atau jahat ke sesuatu yang pada dasarnya itu netral. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba deh kita lihat baris keadilan pasar. Di satu sisi, iya, ada resiko orang dalam yang main curang pakai informasi rahasia. Tapi di sisi lain, pasar yang sehat justru ngasih harga yang transparan, di mana semua orang bisa lihat harga aset secara terbuka. Adil kan? Sama juga kayak perilaku perusahaan. Pasar emang bisa ngedorong perusahaan buat cari jalan pintas demi untung. Tapi di sisi lain, dia juga yang ngasih modal buat ekspansi yang ngebuka ribuan lapangan kerja. Jadi, buat setiap potensi buruk, selalu ada potensi baik yang jadi lawannya. Oke, setelah kita dengerin kedua belah pihak, sekarang kita bisa sampai pada sebuah putusan. Sebuah kesimpulan yang lebih seimbang tentang siapa sih sebenarnya pasar saham ini. Pada dasarnya, cara terbaik buat ngelihat pasar itu bukan sebagai sesuatu yang punya moral, baik atau jahat, tapi ya sebagai sebuah mekanisme pemindah uang. Itu aja. Pasar itu nggak punya niat, dia cuma memperkuat niat, perilaku, dan nilai-nilai dari kita semua, orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Biar gampang, coba deh bayangin pasar saham itu kayak api. Api kan bisa kita pakai buat hal baik, buat menghangatkan rumah, buat masak. Tapi, api yang sama kalau dipakai sembarangan atau dibiarin tanpa pengawasan bisa membakar habis satu rumah. Alatnya sama, hasilnya beda banget. Semuanya tergantung gimana kita menggunakannya dan aturan main apa yang kita tetapkan di sekelilingnya. Oke, ini semua mungkin kedengarannya agak abstrak ya, tapi sebenarnya memandang pasar sebagai sebuah alat itu penting banget dan punya dampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Coba pikirin deh, dana pensiun Anda itu kan bergantung banget sama sisi baik dari pasar supaya bisa terus tumbuh. Atau pekerjaan Anda sekarang, bisa jadi perusahaan tempat Anda kerja itu pakai dana dari pasar buat berkembang dan rekrut karyawan. Dan yang paling keren, kita punya kekuatan. Kita lihat sekarang ada gerakan investasi ESG, singkatan dari lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini nunjukin kalau investor makin sadar kalau mereka bisa pakai alat ini buat tuntut perusahaan jadi lebih etis dan ngedorong perubahan positif. Jadi, pada akhirnya pasar saham itu bukan monster atau malaikat. Dia itu cermin raksasa yang memantulkan kembali nilai-nilai kita, keserakahan kita, dan juga aspirasi kita bersama. Nah, karena itu, kesimpulan akhirnya bukanlah sebuah jawaban, tapi sebuah pertanyaan yang menantang kita semua.
Kalau kita nggak suka sama apa yang kita lihat di cermin itu, gimana caranya kita bareng-bareng bisa ngebangun cerminan yang lebih baik? Terima kasih telah menyimak.